Kembali lagi di channel Max Donghua. Gimana nih kabarnya para tetua? Apakah sudah siap lanjut dengan perjalanan Shoyan? Kopi, gorengan, ale-ale, apakah sudah siap? Oke lah, kita lanjutkan dan selamat berimajinasi. Ekspresi serius melintas di mata Shoyan saat dia merasakan aura Tianzun keempat yang menjulang tinggi. Aura Tianzun keempat saat ini telah jelas melampaui seorang ahli biasa di puncak kelas Dozun. Namun bukan berarti bahwa Tianzun keempat telah mencapai kelas Banseng. Mungkin hanya satu langkah dari puncak kelas Dozun ke kelas Banseng. Tetapi langkah ini seluas langit. Kesenjangan antara keduanya begitu menakutkan sehingga sulit untuk dijelaskan. Alasan mengapa hal ini terjadi adalah karena satu langkah pendek ini menyembunyikan metode pelatihan yang sangat unik. Beberapa ahli top menyebut pelatihan unik ini sebagai 9 perubahan untuk mengubah Seng. Setelah menyerap begitu banyak energi dari darah segar, Tianzun keempat saat ini melonjak ke perubahan ketiga. Meskipun Blood Transforming Grid skill ini mampu menyerap energi dari darah seseorang, konsekuensinya cukup serius. Dalam 1 bulan penggunaannya, tubuh Tianzun keempat akan memasuki keadaan di mana dia dekat dengan kematian. Bahkan seseorang di kelas Doang akan dengan mudah dapat membunuhnya. Gelombang kabut berwarna darah yang menakutkan melonjak dari tubuh Tianzun keempat ke segala arah. Setelah dia meraung, itu berkumpul menjadi awan darah tebal karena bau yang menyebar. Sementara itu Shoyan mengerutkan kening saat dia menatap awan berdarah di langit. Dia bisa merasakan energi yang menakutkan yang telah berkumpul di awan berdarah. Segera Shoyan mengulurkan tangannya dan 4 api surgawi muncul. Suhu tinggi dengan cepat menyebar ketika flame surgawi ini muncul. Segel tangan Shoyan kembali berubah. Seketika sekelompok api abu-abu keluar. Api ini mungkin tidak memenuhi keempat api surgawi, tetapi itu memancarkan aura yang sangat kuat. Ini adalah api surgawi palsu yang Shoyan telah perbaiki. Shoyan pun berkata, teknik pengusir api 5 cincin. Teriakan rendah dalam suara Shoyan saat 5 kelompok api mendekat tiba-tiba melonjak. Mereka berubah menjadi 5.000 kaki roh api besar dan melepaskan banyak binatang keras mengaum di atas kepala Shoyan. Tianzun keempat berwajah dingin ketika dia melihat ini dari jauh. Dia melebarkan mulutnya dan sebuah pilar darah keluar. Itu seketika menembak ke awan berdarah di langit. Dan warna awan segera meredup. Awan darah bergejolak dan tiba-tiba meledak. Saat ini telapak darah setinggi 10.000 kaki ditembakkan dari awan darah di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Telapak tangan setan langit yang jahat. Telapak tangan darah sangat menakutkan. Dan garis besar telapak tangan muncul di tanah yang jauh ketika masih 10.000 kaki di udara, yang saat ini dengan kejam menghantam Shoyan. Shoyan, saksikan bagaimana diri yang lama ini akan membantingmu menjadi debu. Mata Shoyan menjadi dingin melihat serangan tersebut. Seketika segel di tangannya segera berubah dan teriakan rendah keluar teknik pengusir api 5 cincin. Dalam beberapa kilatan, itu mengoyak ruang yang kosong dan dengan kejam beradu dengan serangan darah besar Tianzun keempat. Seketika darah dingin dan api panas meledak di langit. Energi luar biasa menyapu di depan banyak mata yang mengejutkan. Pada saat ini, bahkan awan telah dengan paksa dihancurkan menjadi debu. Tianzun keempat membuka matanya saat dia menyaksikan bentuk badai energi yang menakutkan di langit. Baru saja ketika dia menarik kembali oleh beberapa jarak, namun aura dingin ditransmisikan dari belakangnya. Dia tiba-tiba memutar kelapanya dan wajah yang mengandung senyuman dingin muncul di matanya. Tianzun keempat pun berteriak, Shoyan. Tianzun keempat tiba-tiba menyusut saat melihat Shoyan tiba-tiba muncul di belakangnya. Senyum aneh muncul di wajah Shoyan ketika dia melihat shock Tianzun keempat. Tangannya seketika dengan kasar membanting ke depan tanpa ragu-ragu. Telapak penciptaan surga yang agung. Sebuah lingkaran hitam gelap terbentuk dengan kecepatan seperti kilat. Shock muncul di hati Tianzun keempat saat dia menghadapi serangan ganas dari Shoyan. Namun untungnya dia bukanlah orang biasa. Kemudian dia berteriak dengan panik, "Jubah iblis darah!" Angin telapak tangan Shoyan hanya seperti kilat karena dengan kejam menabrak tubuh Tianzun keempat. Namun saat ini darah terlihat di tubuh Tianzun keempat retak satu demi satu. Meskipun ada jubah darah yang menghalangi serangan, sisa angin masih memaksa Tianzun keempat untuk mengeluarkan seteguk darah. Tubuhnya saat ini mendorong untuk dengan cepat terbang mundur. Tubuh Tianzun keempat baru saja terbang kembali. Seketika senyum dingin meluncur di wajah Shoyan. Berusaha pergi ya. Shoyan akhirnya berhasil meluncurkan serangan dengan menggunakan kesempatan yang diciptakan oleh kekosongan Doki di tubuh Tianzun keempat. Setelah dia menggunakan Great Heaven Crescent Pump sebelumnya, bagaimana Shoyan memungkinkan dia pergi tanpa cedera? Sayap kuno hijau merah di punggung Shoyan seketika mengepak. Tubuhnya tampak transmisi saat muncul di depan Tianzun keempat, yang saat ini terbang mundur.
Xiaoyan mengeluarkan tangannya dan 4 kelompok api muncul. Segera setelah itu teratai api yang sangat indah terbentuk di telapak tangannya. Seketika hati Tianjun keempat menjadi dingin sedingin es ketika dia melihat keganasan di wajah Xiaoyan. Masing-masing dari 3 keterampilan Dou sebelumnya yang Xiaoyan telah lepaskan memiliki kekuatan yang berada di tingkat skill Dou kelas Tian. Kombinasi sempurna dari 3 keterampilan Dou menyebabkan dia tidak bisa membalas. Tidak heran banyak ahli aula jiwa jatuh ke tangan bocah ini. Sementara itu Tianjun keempat merasa sangat menyesal menerima tugas yang mudah namun sangat berbahaya ini. Lotus api di tangan Xiaoyan telah didorong ke depan tanpa ragu-ragu dan dengan kejam memukul tubuh Tianjun keempat. Badai api yang menakutkan melanda di langit, seperti perayaan kembang api di depan mata yang tak terhitung jumlahnya, yang saat ini menghantam Tianjun keempat. Suara terendam tiba-tiba terpancar dari dalam badai api, dan sosok yang bungkus api ditembakkan dari langit seperti peluru meriam. Pukulan sebanyak itu menggema di telinga semua orang. Mendengarkan suara ini, sosok api itu adalah Tianjun keempat yang sombong. Pada saat ini Tianjun yang hebat ini menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi babi panggang. Tianjun keempat dengan keras menembak ke dalam jurang yang penuh dengan lautan darah di depan banyak pasang mata. Suara angin yang merembus muncul di langit saat sosok Xiaoyan muncul di atas jurang yang dalam dengan cara seperti hantu. Matanya acuh tak acuh saat dia menatap ke bawah. 3 serangan dari sebelumnya jelas telah melukai Tianjun keempat. Jika Tianjun keempat tidak beruntung, bukan tidak mungkin dia mati di tempatnya. Mata Xiaoyan berkedip, dia tiba-tiba mengepalkan tangan dan pilar api berwarna ungu kehitaman dengan sedikit tembakan putih dari telapak tangannya menuju Tianjun keempat berada. Namun tiba-tiba sebuah ledakan terjadi saat sebuah pilar api melonjak ke udara. Pilar api menyebabkan jurang yang dalam berubah menjadi batu, dan gelombang demi gelombang suhu tinggi terus berlanjut. Di tepi pilar api, Tianjun keempat yang kulitnya telah benar-benar hilang dari tubuhnya dan sekarang menjadi berantakan. Dia kemudian membuka matanya dengan jari yang rapuh, mengeluarkan sebuah token giok. Dengan secepat kilat kemudian menghancurkannya dengan semua kekuatannya. Seketika sebuah terowongan hitam spasial segera muncul di samping Tianjun keempat pada saat melemparkan batu giok yang pecah. Sebuah kekuatan hisap melonjak dari terowongan dan menelan tubuhnya. Saat ini sinar cahaya berakhir di jurang yang dalam. Ketika Tianjun keempat menghilang, Xiaoyan mengerutkan kening saat dia melihat orang ini melarikan diri. Sebelumnya dia benar-benar bertindak. Dia benar-benar cepat melarikan diri ya. Xiaoyan tidak menduga Tianjun keempat akan menanggung begitu banyak pukulan. Dia masih bisa menahan napas dan hidup meski menderita begitu banyak serangan kuat. Namun Xiaoyan tidak cemas meskipun gagal membunuh Tianjun keempat. Bahkan jika Tianjun keempat pulih dari luka-lukanya, konsekuensinya pasti akan tetap ada. Akan sulit bagi Tianjun keempat untuk meningkat lebih jauh di masa depan. Di sisi lain sementara itu, selama Xiaoyan diberi waktu untuk berlatih, itu akan menjadi masalah mudah baginya untuk secara acak membunuh Tianjun keempat pada saat mereka bertemu kembali.